عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Allah berikan kita karunia husnul khatimah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Hikayatun qala Ibrahim al-Khawas kuntu fi Jabalil Lukami fara'aitu rumanan fashtahaituhu fa'akhadtu minhu wahidatan. Halaman 15 ya. Fashaqaqtuha fawajadtuha hamidatan famadaitu wa taraktu rummana fara'aitu rajulan matruhan qad ijtama'at alaihi az-zanabiru faqultu assalamu alayka faqala li wa alayka assalam ya Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah kalian berbahagia, kita lanjutkan bab kelima dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dalam menundukkan hawa nafsu dan permusuhan dengan syaitan. Karena setiap saat kita menjadi target. Sekali lagi bahwa ketika syaitan bergening kepada Allah, begitu diusir dari surga, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, diminta dipanjangin umurnya, ditunda sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundzirin, kata Allah engkau termasuk orang yang diberikan penundaan. Jadi memang dia mempunyai target. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi dia memang udah berjanji di depan Tuhan. Di dalam Al-Quran diceritakan, aku akan sebanyak-banyaknya menggelincirkan mereka dari jalanmu yang lurus. Itu memang udah diceritakan dalam Al-Quran. Sunnatullah, artinya ketentuan dari Allah Jalla Jalaluh. Tinggal kita dikasih code and code bocoran sama Allah. Tujuannya biar jadi orang yang sangat waspada. Ente jangan anteng-anteng aja, kudu ada riyadhah, kudu ada usaha supaya mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendatangkan bencana kepada kita. Karena kalau udah terpengaruh atau dikuasai oleh syaitan, maka yang terjadi adalah mereka menjadi orang-orang yang malas untuk melakukan ketaatan dan berani berbuat kedurhakaan. Hikayatun ay hadhihi hikayatun, bermula ini itu cerita, hikayat. Qala Ibrahim al-Khawas, telah berkata Ibrahim al-Khawas. Ibrahim al-Khawas ini seorang wali yang terkenal dengan tawakalnya. Masa iya sesuatu yang kebaikan yang Allah lihat kemudian dibiarkan? Ini memang pelajaran. Makanya tawakal itu pasti dia menunjukkan orang yang tauhidnya level tinggi. Kalau dalam kitab Ihya itu dijadiin satu bab, kitab tauhid wa tawakkul. Kitab tauhid, pengesahan kepada Allah, dan tawakal. Jadi kalau orang yang tawakal kepada Allah, kata orang nggak bisa
kata siapapun nggak bisa, dia udah pasrahin kepada Allah, maka dia pasti punya keyakinan karena bertawakalnya kepada Allah nggak bakal dikecewakan. Ini mahal Pak, pelajaran tawakal ini yang akan membuat seseorang menjadi optimis terus hidupnya, karena tidak bergantung kepada orang lain, bahkan tidak bergantung pada dirinya. Dia sudah melepaskan dirinya, kemampuannya, bahwa segala sesuatu dia yakinkan bahwa Allah akan menolong hambanya. Nah, ini yang bikin orang sembuh dari penyakit-penyakit hati, diantaranya adalah tauhid dan tawakal ini. Karena yang bikin orang pada bermusuhan, kagak teguran, pasti urusan dunia Pak. Kenapa kemudian di atas itu banyak sekali orang yang saling membuka, punya kepentingan, saling menghina, ya karena punya urusan dunia, kepentingan dunia. Kuntu fi Jabalil Lukam, sungguh aku berada di Gunung Lukam. Fara'aitu rummanan, maka kemudian melihat siapa aku, rummanan akan delima, buah delima. Fashtahaitu, maka menginginkan siapa aku akan buah delima. Berarti pohon yang tumbuh di pegunungan ini. Fa'akhadtu minhu wahidatan, kemudian mengambil siapa aku minhu dari rumman, wahidatan satu, jadi satu buah rumman. Fasyaqaqtuha, kemudian membelah siapa aku akan rumman yang satu itu, yang satu buah, cuman satu doang. Hamilatan, fawajadtuha, maka mendapati aku akan satu buah delima itu hamilatan, apa namanya, asem. Pas dimakan dibuka asem. Wa taraktu rumana, dan meninggalkan, famadaitu, kemudian aku berlalu, wa taraktu, dan aku meninggalkan ar-rumana itu delima, artinya ditinggal, dibuang di tempat situ. Dia jalan lagi. Jadi kita ngebayangin bahwa dalam keadaan orang-orang seperti ini, kalau tidak dalam keadaan lapar banget, mereka tidak akan makan. Karena memang kalau orang yang sudah riyadhah, dia tidak akan memperturutkan rasa laparnya. Kebanyakan kita kan disebutnya lapar, ada istilah lapar mata, matanya yang berasa lapar, benar perutnya kenyang, bawaannya pengen makan aja. Dia tidak nungguin lapar. Kalau orang-orang kayak Aulia begini, kalau belum lapar banget belum makan. Ibnu Umar itu salah satu kecintaannya kepada orang miskin dan anak-anak yatim, dan karena pengen masuk kepada ayat janji Allah, wa yut'imuna at-ta'ama la hubbi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saking pengen masuk ke dalam ayat itu, maka dia tidak pernah makan kecuali ditemani sama orang miskin sama anak yatim. Itu saking pengen masuk ke dalam ayat yang diceritakan oleh Allah, ada orang-orang yang mereka memberikan makan kepada orang miskin, anak-anak yatim dan tawanan, dan mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi kalau ada orang yang kemudian berkata, Ustaz, kalau santunan anak yatim dia tidak termasuk kafir, tidak termasuk dalil ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah, karena dia cuma insidental, setahun sekali. Definisi kafir itu adalah memenuhi kebutuhan dari anak yatim itu. Misalnya sebulan 1 juta, kemudian dia kirim buat ngebiayain dia 1 bulan, dia kasih 1 juta, kebutuhan makannya, kebutuhan jajannya, sama kebutuhan sekolahnya dia nggak taruh di rumahnya, tapi dia tanggung. Makanya kalau di Mekah itu pada mukimin kita, kalau udah punya kafil, mereka adalah orang-orang yang dijamin di sana. Tapi bedanya kafil di sana cuma jaminan doang, tapi kita kudu bayar, biar keluar itu igomahnya. Nah, tetapi mereka tidak masuk ke dalam hadis itu, tapi dia masuk ke dalam ayat ini.
wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi kalau saya suka melihat postingan Masjid Al-Falah, Masjid Jami Al-Falah Duren Sawit ini memberikan Jumat berkah atau makanan, ente tahu nggak orang yang kemudian mengeluarkan harta yang memberikan makan, yang ngambil itu pasti orang miskin butuh. Dan sekarang tuh definisi miskin terjadi pada banyak orang, Pak. Miskin itu kan orang yang dia punya pemasukan, punya pencarian, tapi tidak mencukupi kebutuhan dia selama 1 bulan. Jadi itu orang miskin. Kalau fakir memang nggak punya kemampuan, fakir. Dia nggak punya kerjaan, nggak punya kemampuan, namanya fakir. Tapi kalau miskin, dia kerja, cuman gajinya di bawah kebutuhan dia miskin. Nah, orang-orang yang ngambil pada saat dia hari Jumat berkah, itu orang-orang yang dia membutuhkan, dan itu kecerdasan yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar. Pengen masuk ini, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian dan ucapan terima kasih. Ingetin, dia tidak menginginkan ucapan terima kasih. Kalau orang berterima kasih nggak ada masalah, tapi dia tidak mengharapkan liwajillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini kagak. Kita ngasih, pikirannya memang kagak tuh orang, cuma mengucap terima kasih aja loh. Karena ya, jadi memang dibuat target dia supaya ngucapin terima kasih. Agak tuh orang kagak ada tahu terima kasih. Padahal kalau melihat di Al-Quran, ente memang innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Itu targetnya. Jadi kami memberikan makan Jumat berkah. Dia memang nggak kafir, tapi dia masuk memberikan makan. Santunan anak yatim. Dia memang nggak kafir, tapi perkara dia memberikan makan kepada orang miskin anak yatim pada saat santunan, dibeliin makanan. Bukan cuman itu, dikasih juga amplopnya. Bukan cuman buat hari itu dia makan, buat besok, buat lusa. Mereka yang ikut santunan yatim, mereka masuk dalam ayat ini. Mereka belum kafir, tapi mereka sudah diceritakan orang kayak begitu mah kagak bakal dapat susah di yaumil kiamah. Makanya orang-orang yang dia memberi makan itu adalah orang-orang cerdas, bahwa dia memberikan makan kepada orang pada saat di dunia karena dia sedang mengharapkan tidak kelaparan nanti di yaumil kiamah. Kalau dulu kita suka ketemu orang-orang Betawi dulu, kalau kedatangan tamu tuh nungguin sampai diajak makan. Artinya lu jangan pulang dulu, gua lagi nyuruh bocah ke warung beli nasi, beli ini. Itu udah nungguin. Wa yatimuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Emang banyak jalan sebenarnya, tinggal kemampuan kita aja. Ente rada serius gak sih pengen dapat senang? Nah, Ibnu Umar satu waktu dicariin, ketemu sama orang namanya Nafi. Ini adalah maula Abdullah bin Ibnu Umar. Dibawain seorang satu waktu, karena tiap kali makan. Begitu makan, ini orang miskin makan banyak banget makannya. Kata Ibnu Umar kepada ini Nafi, besok jangan dicariin lagi orang yang kayak begini, ini terakhir aja dah. Karena Nabi nggak suka dengan orang yang makan melampaui batas, karena itu mendekati sifatnya orang-orang kafir. Kan kulu washrabu wala tusrifu. Makanya kalau dulu ada pasukan pembersih nampan. Dulu kalau muli dulu kan semuanya pakai nampan dulu, yang besek tuh belum ada dulu kita waktu masih kecil. Itu memang makan di situ dia nungguin, dia pengen ngebersihin itu makanan yang ada di nampan nggak selesai. Bukan orang lagi makan kemudian dia langsung masukin ke plastik gitu. Kan ada juga orang kita baru makan berapa suap dulu ngeluarin plastik dimasukin. Ya, ada aja oknumnya kayak gitu. Dia emang nungguin, kalau ini dia nungguin sampai kelar. Begitu saya ketemu orangnya dimasukin.
Dia bilang apa? Pada saat ditanya, saya buat ngasih makan anak-anak saya, karena ini makanan sudah dibacain tahlil, sudah dibacain kisah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda, dan diberikan, dikeluarkan oleh orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang ngumpulin duit, yang ngasih duit buat acara, tuh orang yang rada serius sama urusan akhirat. Itu orang yang hatinya bersih. Itu orang yang sedang memikirkan untuk mendapatkan makanan di yaumul qiyamah. Jadi dikumpulin karena dia tahu yang ngeluarin bukan orang sembarangan nih. Kalau dulu kan emang kalau dulu nggak tahu, kalau di sini dikasih nampan, kemudian isinya masing-masing gitu. Isi apa? Misalnya ini rumah kayaan dikit, dikasih 2 nampan, 3 nampan, kemudian pas acara nanti dia nganterin. Nah itu saking ingin mengajarkan pada saat memberikan itu. Keren juga tuh metode itu, walaupun akhirnya nasinya kagak seragam karena tergantung kemampuan. Ada yang pakai bandeng, ada yang pakai daging gitu kan, ada yang cuma pakai telur doang. Yang giliran kagak syukur sih kedapatan yang pakai telur doang, pakai grundel. Ini siapa sih ngasih begini? Udah tinggal makan doang. Tapi itu cara guru-guru kita. Mereka beliau ingin mengajarkan kepada jamaahnya, ini ayatnya. Siapa tahu dari nampan-nampan yang kau keluarkan itu kau masuk ke dalam ayat ini. Inna nakhafu. Jadi kalau dia inna manut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Emang kudu dipikirin, Pak, ini badan kita, rambut kita jangan sampai kena api neraka, Pak. Ya Allah, ngebayangin kita punya rambut manting mereteknya kayak apa kalau kena api. Kan kita suka ngelihat ada rambut yang kebakar, sangitnya kayak apa tuh. Nggak taunya rambut kita yang kena. Waliyadzubillah. Allahumma sallimna. Jangan dianggap kecil urusan yang diceritakan di dalam Al-Quran. Makanya di antara kesukaan Nabi saat sholat sunat awwabin itu, bukan sholat sunat awwabin, sholat witir itu, diantaranya adalah surat Al-Zalzalah sama Alhaakumut Takatsur. Kenapa Nabi suka baca itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena di situ mengandung at-tahdzir, peringatan bahwa ada ayat penutupnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Biar ente ingat terus, siapa yang berbuat kebaikan ente bakalan melihat nanti di yaumul qiyamah. Siapa yang berbuat keburukan akan melihat nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita mati semua dosa kita udah diampuni. Nggak sanggup rasanya kalau kemudian melihat, ya Rabb, di umur 21 tahun kebuka tuh kitabnya, catatannya belum diampuni. Ya, makanya kita kudu gede hati bahwa ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini kita kebaikan yang kita lakukan pagi ini mudah-mudahan ngapusin dosa-dosa yang udah terlanjur kita kerjain. Wa qad ijtama'at alaihi az-zanabiru, telah berkumpul alaihi atas lelaki itu, atas rajulan matruhan, apa yang berkumpul? Az-zanabiru, lebah tawon. Jadi di Jabal Lukam ketemu dengan seorang yang lagi terdampar atau berada di tanah, rajulan matruhan, yang dia dikerubutin, dikelilingi oleh lebah. Dikerubukin laler aja kita kagak betah, bagaimana lebah. Tapi kalau kita ngelihat ada sahabat Nabi yang begitu perang wajahnya dijagain sama lebah, karena ada orang kafir yang bersumpah, aku akan memenggal kepalanya. Allah kirim pasukan lebah buat ngejagain jangan sampai dia jenazahnya kepalanya itu diputus dari badannya. Faqultu assalamu alayka, maka berkata aku Ibrahim Al-Khawas, assalamu alayka,
keselamatan atasmu. Jadi ini bagian wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini bisa mendoakan kemudian didoakan. Makanya menjawab salam itu punya wajib. Faqala li, maka menjawab berkata siapa, rajulan matruhan, maksudnya li kepadaku, wa alaikassalam ya Ibrahim, dan itu atasmu assalamu bermula keselamatan ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Faqultu wa min aina araftani, dari mana kau bisa mengenal aku? Jadi dia beri salam, giliran dijawab langsung disebut namanya, waalaikumsalam ya Ibrahim. Jadi bapak ibu, kalau orang yang dia hatinya sudah diberikan cahaya oleh Allah, maka tidak ada yang menutupi. Makanya di antara doa pada saat subuh, sebelum subuh itu doa panjang dari Nabi SAW. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Nah itu cahaya. Makanya dibilang kalau ada orang yang demen beribadah, dia mau orang udah hatinya gelap, nggak ada cahaya, nggak ada cahaya. Makanya pada saat kita demen dengan majlis seperti ini, kemudian ada bacaan sholawatnya, ya itu dijamin oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Ini perihal kita, Pak. Jadi pada saat kita tadi baca sholawat asmaul husna, kemudian sholawat ada sholawatnya, ini masuk ke dalam ayat ini. Allah bersolawat kepada kalian. Cuman orang kagak pada ngereken, Pak. Ente tahu nggak yang bersolawat kepada engkau dijanjikan itu adalah Allah. Dalam Al-Quran Allah yang menjanjikan. Sholawat Allah kepada engkau adalah Allah memberikan rahmat. Yang enteng aja. Majlis zikir, majlis sholawat. Padahal itu terjadi karena mereka memuji Allah, mereka bersolawat kepada kanjeng Nabi, maka ayat itu berlaku. Huwallazi yusolli alaikum, Allah bersolawat kepada ente jamaah al-falah. Sebab apa? Sebab engkau berzikir, sebab engkau bersolawat. Apa bentuk solawat Allah? Rahmatnya diberikan kepadamu. Wa malaikatu, dan para malaikatnya. Makanya kalau guru kita suka ngomong, kalau mereka tahu, ngingetin banget pahala, keutamaan datang ke masjid, mereka itikaf, diperlihatkan tentang apa yang mereka dapatkan, niscaya apapun yang mereka kerjakan di rumah mereka tinggalkan. Datang ke masjid, apalagi ada majelis taklimnya. Ente tahu nggak kenapa kemudian masuk masjid diajarin kalau masuk masjid kaki kanan dulu? Ente masuk ke tempat bukan sembarang tempat, ini rumah Allah. Ente nggak boleh duduk sebelum ente sholat 2 rakaat. Itu adabnya. Dan begitu engkau masuk, kau berdoa, baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Sebenarnya hidup nikmat betul sih kalau kita ngikutin aturan, nikmat betul. Allah kepada yang dosa durhaka aja masih tetap ngasih karunia. Qul innal fadla biyadillah, bilangin nama mereka ya Muhammad, innal fadla biyadillah, sesungguhnya karunia itu dalam genggaman Allah. Innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Yu'tihi man yasha', dia akan ngasih karunia itu kepada orang yang dia kehendaki. Jadi dideklar dalam Al-Quran berkali-kali, Allah yang punya rezeki, Allah yang ngasih kepada siapa? Orang yang Allah kehendaki. Maka kalau kita cerdas, kita akan berusaha masuk kepada kriteria orang yang Allah kehendaki. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki. Wa min aina araftani, dari mana ente kenal aku, mengetahui aku? Faqala man arafa Allah la yakhfa alaihi syai'un. Allah, siapa orang yang mengenal Allah,
la yakhfa, niscaya tidak tersembunyi, tidak samar, alaihi, atas orang tersebut, man arafallah, apa syai'un, sesuatu. Emang nggak bisa disembunyiin. Jadi kalau orang kita datang ke tempat wali kan suka kita dipesan, ente di hati biar ada benar, jangan ngomong sembarangan, ini ketemu wali. Iya, karena orang udah kenal Allah, la yakhfa alaihi syai'un. Boleh itu digaris bawahi, man arafallaha la yakhfa alaihi syai'un. Nggak bisa ada orang bohong, ketahuan sama dia, ketahuan sama dia. Saya sering ketemu dengan orang-orang, apa sih kalau bahasa Jawanya itu, tahu sebelum kejadian. Ada tuh sebelum, iya itu, tahu sebelum pinara ya, ngerti juga dia. Itu orang Lirboyo kagak ngerti ya dia. Udah kelamaan ngomong Betawi ya, jadi weruh sebelum minara ya itu weruh. Faqultu lahu, maka berkata siapa Ibrahim Al-Khawas lahu kepada ini lelaki matruhan, ara laka ma'allahi halan fahalla sa'altahu ayyunjiyaka min hadhihi zanabiri. Aku melihat bagimu bersama Allah, artinya engkau bersama Allah halan saat ini. Fahalla, mengapa tidak, sa'al tahu, meminta engkau kepada Allah, ayyunjiyaka, bahwa memberikan keselamatan siapa Allah kepadamu, min hadhihi zanabiri, dari ini lebah. Ente kan punya, kalau tahu begitu berarti dekat banget sama Allah. Ente bisa tahu nama aneh berarti kan sakti. Kan kita paling resep dengar ada orang yang punya kelebihan sedikit walaupun dibohongin. Itu kan banyak banget, Pak. Yang namanya praktek spiritual yang apa, kalau bahasa orang Jawanya ngedabrus gitu, bohong banget itu. Karena saya suka ketemu dan memang saya ketemu dari orang itu yang namanya jadi panas, jadi dingin itu. Jadi panas itu modalnya cuma 20.000 itu. Jadi 20.000. Jadi dia taruh di pinggir kursi itu sebelum itu. Ini ada yang buat panas, zat kimia dingin. Pas gitu dipegang, panas kan ya, atau panas. Dia tahu ini panas. Nah, bentar, biarin. Ini di sini penyakit ini. Nah, terus udah itu dia colek ke yang dingin, ada yang wah dingin nih. Nah, orang zat kimia sesuai mata. Karena saya termasuk korbannya juga. Saya tahu sesuai. Itu terbabat. Akhirnya saya penasaran ngeliat trik. Ya Allah, ketemu kayak kita punya jamaah Ustaz, cuma 20.000. Ini buat panas, ini buat dingin. Ya ada kayak itu misalnya. Banyak banget itu. Termasuk mindahin penyakit. Tidak semuanya ya. Ada orang yang dikasih kelebihan. Termasuk saya diceritain sama guru saya kemarin waktu ke Semarang, di daerah Kediri ada tempat yang beliau rekomen. Tapi yang nipu banyak kan. Yang namanya mindahin penyakit ke ke kambing, ke paya, bisa naruh jarum di dalam telur gitu, ada kawat, bisa saya Pak, bisa. Saya belajar 1,5 saya belajar waktu itu. Saking kita kena ketipu, jadi kita mau belajar, ada hikmahnya juga. Itu namanya telur direndam di dalam cuka, dia empuk, dimasukin kemudian itu namanya jarum, terus tadi dijemur lagi jadi keras lagi, ditutupin bekas jarumnya itu pakai tetesan lilin. Nah itu dipegang, waduh ini dia ada jarumnya, ada. Jadi penipu orang kalau lagi sakit begitu kan gampang banget ditipunya, yang penting sembuh aja. Allahumma sallimna ya Rabb. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah supaya Allah menyelamatkan engkau dari ini tawon-tawon? Faqala, maka kemudian berkata rajulun matruhun itu, wa inni ara laka ma'allahi halan, dan sesungguhnya aku melihat bagimu bersama Allah saat ini. Fahalla sa'altahu an yunjiyaka min syahwatir rumani.
Aku juga melihat engkau dekat kedudukan engkau dengan Allah. Mengapa kau tidak meminta kepada Allah supaya menyelamatkan siapa Allah engkau dari keinginan syahwat dari delima? Wah, parah. Bukan cuma nama doang dia tahu, sampai yang dia lakukan makan delima itu dia tahu. Kalau engkau bertanya kenapa kau tidak minta kepada Allah supaya dibebaskan dari kerumunan lebah itu, dia tanya, ente juga kenapa kagak minta kepada Allah supaya tidak memperturutkan hawa nafsu makan buah delima itu? Ditunjukkan lagi kesaktiannya. Fa innar rummana yajidul insanu alamahu fil akhirah. Maka sesungguhnya rumman delima itu yajidu akan mendapatkan siapa al insanu manusia alamahu kesusahannya, penyakitnya, deritanya fil akhirah, di akhirat, karena memperturutkan hawa nafsu. Apalagi orang-orang yang mereka sangat hati-hati, itu kan banyak betul ulama-ulama kayak Imam Nawawi, dia kagak mau makan kecuali dari orang tuanya, bukan orang tuanya, karena tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat umum itu menjadi syubhat gitu buat dia memakannya. Ada buah-buahan yang nanam siapa dia kagak tahu, itu sangat hati-hati. Kalau kita sengaja di pohon kagak ada tuan nih kagak ada tuannya, malah diambil. Fa innar rumana yajidul insanu alama fil akhirah waladul zanabir yajidu walaz az-zanabiri, jadi ataf ke fa innar rumana yajidu alamahu fid dunya, akan mendapatkan siapa manusia alamahu sakitnya, kesusahannya itu fid dunya, sengatan lebah itu terasanya cuma di dunia. Walaz az-zanabiri 'ala nufusi walaz asyawati 'ala al-qulubi, sengatan lebah itu dia terjadi pada badan jiwa, artinya zahir. Sedangkan sengatan daripada syahwat keinginan itu dia terjadi di hati. Famadaitu wa taraktuhu, maka kemudian aku berlalu dan meninggalkannya. Jadi orang lebih memperhatikan kesusahan daripada zahirnya, dia nggak memperhatikan bahaya daripada batinnya. Makanya penyakit itu ada dua, kata Imam Ghazali, zahir dan batin. Orang fokus kalau sakit zahir dan buru-buru berobat, giliran penyakit batin dia kagak percayain, dia kagak buru-buru obatin. Maka datang ke majelis taklim, ke majelis zikir, itu sedang berobat dengan penyakit batin. Kalau orang yang nggak datang ke majelis taklim, Pak, nggak demen ke majelis zikir, nggak demen kegiatan di Al-Falah, dipastikan hatinya lebih keras dari batu. Karena dia bukan nggak sayang sama orang lain, sama dirinya dia kagak sayang. Berarti kan kebangetan. Kalau sama dirinya sendiri diampog-ampogin gitu, kalau kata orang dulu, diampog-ampogin aja, kagak ada punya kesian sama badannya. Haka Abul Hasan Ar-Razi, nih lihat ini kisah apa nih, salah seorang perawi hadis, Abul Hasan Ar-Razi. Oh, kelewat deh, mana itu? Asyahwatu. Asyahwatu bermula, syahwat itu tusayyirul muluka abidan, menjadikan apa syahwat al-muluka seorang raja abidan menjadi budak. Wasabru, dan bermula sabar, yusayyirul abidu mulukan, kebalikannya orang yang sabar itu menjadikan apa sabar al-abidu seorang hamba, al-abida mulukan, yusayyiru menjadikan apa sabar al-abida akan seorang hamba, mulukan akan menjadi raja. Jadi asyahwatu tusayyiru al-muluka abidan, wasabru yusayyiru al-abida mulukan. Jadi syahwat itu akan mengkondisikan seorang raja berubah menjadi hamba, budak. Wasabru yusayyiru al-abida mulukan, dan sabar menjadikan seorang budak menjadi raja. Kita lihat buktinya sekarang banyak banget koruptor-koruptor. Nadiem Makarim itu kan mantan menteri pendidikan, ya,
mantan menteri pendidikan, terlepas dia salah atau tidak dalam hukum karena sudah ada vonisnya, mencerit sampai nangis di depan umum. Bukankah sebelumnya dia seorang menteri yang datangnya membuat banyak orang jadi ketakutan, siap-siap raja mau datang? Artinya dia yang punya paling tinggi dalam. Tuh lihat mereka yang korupsi, siapapun yang korupsi dari posisi yang paling tinggi kemudian jadi budak, jadi cemoohan, videonya dibikin banyak betul, nangis dia. Lu kemarin sombong banget waktu jadi menteri pada, iya kan? Itu karena memperturutkan hawa nafsu. Asyahwatu tusayyirul muluka abidan. Orang yang punya kedudukan tinggi kalau memperturutkan hawa nafsu maka dia akan jadi budak. Itu kan gara-gara kagak ada puasnya masalah harta. Pak, kalau kita melihat Pak, harta kekayaannya cuma ada 300 miliar lah, banyak banget. Dibilang cuman ya, orang durian sawit dikasih begitu punya kekayaan 300 miliar, tangannya bukan tulak pinggang, tulak ketek dia. Kalau tulak pinggang begitu doang. Kalau kata abe saya dulu, dia mah kalau misalnya orang-orang tulak pinggang, dia tulak ketek. Saking ingin menunjukkan bahwa jadi bercandaan yang kemudian ingin menitipkan pesan kebangetan sombong. Jadi makanya kalau orang tulak pinggang kan udah pasti ngerasa lebih. Gua mau lihat mana orangnya, gua dengar ada ayam jago lagi bekokok nih. Ya, itu bahasanya Jawara begitu. Gua mau lihat. 6. Yusayyirul abida mulukan. Ala tara ila qissati Yusuf alaihi salam wa Zulaikha. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan kepada kisahnya Yusuf alaihissalam dan Zulaikha? Faqad sara Yusufu sultana Misra bisabrihi. Adalah Yusuf itu menjadi sultan, raja, punya kedudukan dari Mesir, bisabri, dengan sabarnya. Fasarat wasarat Zulaikha, dan menjadi siapa Zulaikha zalinatan haqiratan faqiratan ajuzan umya'a li ajli syahwatiha, dan menjadi siapa Zulaikha zalilatan, hina, haqiratan, rendah, faqiratan, miskin, ajuzan, nenek-nenek, umya'a, buta, li ajli syahwatiha, karena alasan syahwatnya, artinya memperturutkan hawa nafsunya. Fa inna Zulaikha, maka sesungguhnya Zulaikha lam tasbir an mahabbati Yusufa, tidak sabar dari cintanya Yusuf. Jadi dia cintaannya kepada Yusuf. Jadi kalau orang yang dia memperturutkan hawa nafsu, pasti bakalannya akan dia jadi susah, jadi hina. Jadi jemaah, cukuplah ini menjadi pelajaran buat kita bahwa bukan cuma orang yang ada di sekitarmu, bukan yang hanya ada di republik ini. Itu sudah diceritakan juga di dalam Al-Quran, berapa banyak orang-orang kaum yang Allah binasakan. Wa kam ahlakna min qaryatin, itu banyak betul ayatnya. Wa kam ahlakna min qaryatin, berapa banyak dari negeri yang kami binasakan. Sebabnya apa? Memperturutkan hawa nafsu semuanya. Kalau dia bersyukur, dia terima apa yang dia dapetin, dia bersyukur, dia nggak turutin hawa nafsu. Iya, biarin neng, bagian kita sekarang mak saudara-saudara kita pada jalan ke puncak, kita doain biar pada selamat. Kita mah sekarang emang di rumah nggak ada duit, nggak ada apa, ya. Jangan kemudian jadi tuh dia bisa begitu, dia bisa begini, udah kebagian Pak. Makanya jangan cuman ngucapin raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jangan cuman di lisan doang, no. Ente ngaku Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Haka Abul Hasan Ar-Razi, telah menceritakan Abul Hasan Ar-Razi, annahu ra'a walidahu, bahwasanya Abu Hasan Ar-Razi itu ra'a, melihat, walidahu, akan ayahnya Abu Hasan Ar-Razi, fi manamihi, pada tidurnya, ba'da mautihi, setelah kematian bapaknya, bisa nataini 2 tahun.
menjadi informasi, Pak. Ente kapan aja mimpi orang tua atau orang yang meninggal dunia, apalagi sih kata Imam Ghazali, emang ente tidurnya sebelumnya pakai wudhu, udah itu ru'ya shadiqah. Ru'ya shadiqah. Jadi kalau misal kata Imam Ghazali, setiap orang yang tidur dia dalam keadaan suci berwudhu, dia ngimpi, itu impian yang benar. Impian yang benar. Makanya kalau ada orang aneh ngimpi nih tadi dapat ikan gede, kalau orang Betawi dulu kalau dapat ikan mau dapat rezeki. Ntar dulu, tanya dulu, ente sebelum tidur wudu nggak? Enggak wudu. Nah, belum tentu itu mimpi benar. Jadi dikasih rumusan sama Imam Ghazali, kalau ente mau mimpinya benar. Jadi ada orang yang diinformasikan dengan lewat mimpi. Ustaz Muhammad, dulu saya diijazahin sama guru saya baca ya latifu ya khabir, ya latifu ya khabir. Itu salah satu iniannya, pengen khasiatnya tuh, kalau ada orang yang bohong sama ente pengen tahu benar apa kagak, ada yang disembunyikan apa enggak, ente tidur, wudu, tidur, terus sebelum tidur baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 12 kali, tidur, entar dikasih unjuk tanggung. Itu sampai ada doanya kayak begitu. Sebelum ada pencarian bagaimana deteksi terus nyari, kalau di pesantren salaf itu nyari yang nyolong di asrama aja pakai begitu. Siapa nih yang kehilangan mulu kan, itu pengurusnya biasanya gitu. Tapi nggak bisa dibuktikan, cuma itu informasi sampai kayak begitu. Nah ini dia ngimpi ketemu bapaknya setelah kematiannya 2 tahun. Tapi lihat ini, saya ketika mutola'ah ini sampai sedih bagaimana seorang ayah punya sayang, udah 2 tahun masih kagak luntur sama anaknya, udah 2 tahun dikuburin masih kagak luntur sayang sama anaknya. Ini ciri saja deh. Wa alaihi thiyabun minal qatiran, dan itu atasnya bermula pakaian dari qatiran, tek gitu ya, ter. Faqala lahu, pakaian orang waliyadzubillah, ini pakaian penghuni neraka. Faqala lahu, maka bertanya anaknya Abul Hasan bertanya kepada bapaknya, ya abi mali ara alaika hayata ahli nar, wahai ayahku, tidaklah aku melihat atasmu potongan atau bentuk daripada penghuni neraka, nggak ada ciri-ciri sebagai penghuni neraka. Kok ternyata, jadi semenjak bapaknya meninggal, setelah 2 tahun baru mimpi melihat bapaknya. Setelah 2 tahun berarti, karena dia lihat betul bapaknya kegiatannya kayak apa, nggak ada ciri-ciri sebagai penghuni neraka. Anaknya bersaksi itu. Tapi lihat apa jawabannya, ya waladi, faqala ya waladi jadabatni nafsi ilan nari, wahai anakku, telah menyeret aku nafsi, diriku, arti nafsuku, keinginanku, ilan nari, kepada neraka. Fahdar ya waladi min khadi'ati nafsik. Di sini air mata kita nggak ketahan meski hari waktu lagi mutola'ah. Pada saat beliau sedang dalam kesusahan, diimpikan itu, tapi kemudian dia masih berpesan kepada anaknya, maka waspadalah engkau wahai anak lelakiku, min khadi'ati nafsika, daripada tipu daya dirimu, nafsumu. Ente nggak ketemu kasih sayang seperti seorang ayah mempunyai kasih sayang kepada anaknya, nggak ketemu. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak peduli kepada orang tuanya, maka kemudian mereka tidak pernah tahu berterima kasih dengan jasa kebaikan orang tuanya. Ini ayah nih, baru ayah. Jadi kita berdasar tua, ya Allah, lagi susah di kuburan, ini lagi susah, lagi pakai pakaian ter, pakaian penghuni neraka, tapi kemudian dia berpesan kepada anaknya, hati-hati wahai anakku, engkau jangan sampai tertipu dengan min khadi'ati nafsika, dari tipu daya dirimu, nafsumu. Wahada huwa abuna, begini orang tua kita. Cuman gak diomongin. Dipikirin, ya Allah, mudah-mudahan kagak susah dia punya anak.
biar ngerti jadi anak, supaya ntar anak ente pada ngerti sama ente. Kalau ente kagak ngerti sama orang tua, ntar anak-anak ente kagak ngerti. Saya minta maaf Ustaz Muhammad tidak ada sesi tanya jawab karena saya masih harus ditunggu nih acara majlis haul di daerah Jemberlang. Jadi ada menghaulkan ayah dan ibunya pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Dan tentunya kita akan menjadi bukan cuma the winner, tapi kita menjadi the champion. Nanti kalau penjelasannya lihat di kamus dah, the winner dan the champion apa bedanya gitu. Kalau the winner dia cuma sesaat aja dia menang, tapi kalau the champion selamanya dia menang. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab ya Rabb ya Rabb faqdi hawaijana wa hawaij auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana sahil umurana wa umurahum wa hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.